bersama Steven kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Des Rega di akun YouTube channel Steven Studio. Sobat Spinner, ini adalah program pertama dari Halo Spinner. Dan bintang tamu pertama kali kita adalah milenial yang luar biasa, yaitu Mbak Sherly Anabita. Halo Mbak. Halo Mbak Sherly. Saya senang sekali bisa hadir di sini teman-teman, karena saya jadi banyak belajar tentang Steven, tentang potensi diri, tentang apa yang harus saya pelajari lagi. Ya jelas hari ini hadir di sini sebetulnya saya bukan hanya menjadi bintang tamu, tapi saya juga jadi pembelajar Stevener ya. Stevener, oke. Nah, Sobat Stevener, kita akan mengupas tuntas, Masya Allah, bagaimana seorang Sherly bisa mengembangkan potensi dirinya, ya, bisa melakukan banyak perubahan dengan memaksimalkan potensi diri yang dibawa sejak lahir. Oke, Mbak Sherly, mungkin Mbak Sherly karena baru dites tadi pagi, jadi Sobat Stevener saya ngikutin dari pagi kegiatan Mbak Sherly. Jadi tes Steven ini adalah sebuah tes untuk mengetahui kecerdasan genetik yang dibawa sejak lahirnya. Kecerdasan genetik yang dibawa sejak lahir, sehingga tes ini cukup sekali seumur hidup karena genetik. Oke. Nah, dari kecerdasan genetik ini kita dapat mengetahui sistem operasi otak atau belahan otak dominan yang ada pada setiap diri manusia. Jadi hasil tes Steven-nya Mas ini, belahan otak dominannya ada di miokorteks kanan, ya, sebelah kanan atas. Oke. Inilah yang menjadi pemimpin yang kita sebut itu adalah intuitif. Sedangkan 4 belahan otak lainnya dia bersifat sebagai makmum. Ya, imamnya adalah si neokorteks kanan tadi yang disebut intuitif. Dan Mbak Sherly memiliki personality genetik, ya, adalah intuitif extrovert. Yang artinya jenis kepribadian Mbak Sherly ini adalah kepribadian yang memiliki kecerdasan indera keenam atau intuisi, di mana proses kerjanya dikemudikan dari luar dibawa ke dalam diri. Jadi maksudnya saya lihat di luar ada apa di lingkungan sekitar, kemudian mencoba untuk mikir nih, oh kalau begini. Betul. Jadi ya, stimulusnya itu, segala sesuatunya itu datangnya dari luar. Stimulusnya. Ya, kenapa? Karena tadi kalau misalnya lapisan otak itu ada warna putih dan warna kelabu. Kita ini bekerjanya, saya sebut kita karena kebetulan saya sama intuitif extrovert juga, Sobat Stevener. Sistem kerja otak kita ini karena bekerja di lapis dominannya, bekerja di lapisan kelabu tadi, di mana lapisan kelabu ini kerapatan selnya dia renggang, ya, renggang sehingga dia cukup statis. Nah, dia akan terstimulus apabila mendapat pengaruh atau charger dari sekitar atau dari luar, dibawa ke dalam diri. Introvert atau extrovert, dan Sherly adalah intuitive extrovert. Nah, jadi intuitive extrovert ini disebut kecerdasan spasial atau spatial fusion, kemampuan kecerdasan meruang maksudnya. Ya, jadi kecerdasan yang dimana Mbak Sherly memiliki kemampuan berimajinasi, gitu ya, kemampuan indera keenam tadi, gitu ya. Jadi mesin kerja intuitif ini, kecerdasannya itu, orang intuitif ini identik dengan perut yang panjang, ya. Di dalamnya terdapat usus yang panjang, di mana perut panjangnya ini mengolah makanan menjadi tenaga anaerobik. Tenaga anaerobik ini disimpan di dalam otot yang berwarna putih. Oke. Nah, tenaga anaerobik inilah yang merupakan tenaga yang tidak stabil dan tidak meledak-ledak. Sangat meledak-ledak. Itulah mengapa jenis kecerdasan ini bagus sekali untuk melakukan sprint dengan kecepatan yang tinggi. Sprint jadinya, ya. Dia itulah kenapa meledak-meledaknya. Kan tadi sprint dia tenaga anaerobik itu untuk menghasilkan tenaga yang tadi yang meledak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, mungkin Mbak Sherly ada yang ingin menceritakan yang berhubungan dengan sprint gitu ya? Kalau sprint, saya jadi berpikir 2 sprint ini teman-teman. Pertama sprint lari cepat. Yang kedua adalah sprint dari sisi melakukan sesuatu. Jadi kalau lagi mood itu bisa cepat sekali. Kalau lagi meledak bisa cepat sekali. Rasanya bisa lah tidur jam 2 bangun jam 3 gitu. Karena lagi pengen cepat selesai. Tapi bisa jadi ketika lagi tidak mood, lagi mungkin
kondisinya tidak meledak saat itu, ya sudah santai saja. Ada saja. Itu kalau dari sisi semangat dalam mengerjakan sesuatu. Tapi kalau dalam kaitannya sprint lari, saya teringat saat SMA itu saya memang adalah salah satu atlet lari sprint. Lari sprint. Jadi di SMA itu teman-teman saya adalah salah satu yang larinya cukup kencang, cukup kuat. Jadi atlet sampai di tingkat provinsi di Aceh. Masya Allah. Untuk naik tingkat nasional saat itu belum dapat izin dari orang tua. Karena Sherly larinya kencang dengan badan Sherly yang pendek, teman-teman bisa lihat. Itu Sherly akhirnya masuk dalam salah satu pemain di tim basket sekolah. Kan biasa tim basket itu tinggi ya, Mbak. Sedangkan ada satu yang kecil, Sherly. Semua orang kan nanya nih kenapa dia bisa masuk kan dia kecil gitu. Jadi alasannya adalah karena di mana ada bola, di situ saya akan lari dengan sangat cepat. Lincah. Jadi orang kan biasanya kalau ngoper kan lewat atas. Nah, saya itu selalu main lewat bawah sehingga ya kecil-kecil gitu masih bisa jadi atlet masih ya. Inilah. Nah, jadi bicara basket lagi, sebenarnya kalau untuk anak intuiting ya, kita bicara intuiting jadinya ya, itu ekstrakurikulernya memang bagus, diantaranya adalah basket, ya, sprint tadi untuk lari jangka pendek, termasuk adalah robotik, mewarnai, menggambar, dan pastinya menulis. Apakah semua tenaga basket sudah diambil di zaman ekstrakurikuler? It was so interesting teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak pernah saya bahas, tapi dari beberapa beasiswa yang dulu saya dapat saat merantau dari Aceh, salah satunya adalah dari Jepang. Itu saya nggak tahu kenapa beasiswa yang ditawarkan ke saya itu jurusannya robotik. Dan itu adalah hasil dari ini. Itu berarti S1 ya? S1. Oke. Jadi S1 itu Sherly melamar di beberapa menyebar beasiswa lah. Di akhir mendapat 24 beasiswa dari luar negeri, salah satunya di luar negeri itu di Jepang dan jurusannya robotik. Orang tuh sampai nanya kenapa bisa dapat robotik, kan kamu itu matematika nggak begitu senang dengan matematika, dengan hitung-hitungan. Iya. Dan perempuan kenapa robotik? Sedangkan memang jurusan yang mereka kasih, kami mau kasih kamu beasiswa, tapi jurusannya kamu tentukan berdasarkan yang kami lihat ke depan kamu akan banyak bisa berbuat di dalamnya. Akhirnya robotik, jurusan di situ robotik. Saya heran awalnya kenapa robotik, dan karena saya pikir, well ke depan kita akan banyak bersinggungan dengan artificial intelligence, nggak apa-apa, saya coba ajukan, orang tua nggak setuju. Karena di Jepang itu 5 tahun kan, itu cukup lama. Sangat lama. Oke teman-teman, sobat Stifimer, kita ngomong panjang lebar. Nah, ini saya bacakan dulu sedikit ya. Bisa dilihat di sini profil mengenai Sherly Anavita Rahmi. Karena tadi ceritanya adalah robotik. Oke, saya akan membacakan. Sherly ternyata adalah dosen paruh waktu dan juga pembisnis. Masya Allah. Mengambil pendidikannya di Master of Social Impact Investment, Fakultas Hukum dan Bisnis di University Swinburne University di Melbourne, Australia. Lalu mengambil Bachelor of Social Science. Terus hubungan internasional di Universitas Paramadina Jakarta. Pengalaman organisasinya OSIS, ya, Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka. Penghargaannya ini banyak banget, bisa dilihat di sini ya. Mulai dari menulis, ya, terus ada lagi, ternyata Bidacil juga, sobat Stifimer. Masya Allah, Bidacil tahun 2004. Oke, terus juga finalis dari Muda Pilihan. Kalau pengalaman luar negerinya ini banyak banget menerima melakukan pertukaran mahasiswa ya. Oke, ke berbagai negara. Di sini detailnya bisa dilihat ya, sobat Stifimer. Oke, bicara karena Sherly adalah intuiting. Oke, saya akan membahas sedikit mengenai mesin kecerdasan intuiting. Oke, nah mesin kecerdasan intuiting ini memiliki ciri-cirinya antara lain adalah dinamis, ya, sangat vertikal, kompetitif, optimis, riang, lincah, dan solutif. Ya, kalau saya pribadi, saya sudah melihat beberapa yang sudah mengidentifikasi ini intuiting banget, mulai dari teatrikalnya. Ya, Sherly itu kalau saya perhatikan di beberapa video, kalau misalnya membawakan sebuah materi gitu ya, itu tangan ikut main. Kayak saya gini nih, tangan ikut main. itu gimana tuh alamnya ya tuh, tunggu saja.
tangannya diam nih kayak begini, itu something wrong. Aduh. Aduh, kayaknya ada yang belum sempurna gitu kalau tangannya belum bergerak. Dan ketika tangannya bergerak, itu kayak ngalir saja. Kalian saja betul. Ciri lainnya adalah optimis. Kalau kita sering nonton videonya Sherly gitu ya, itu sering banget keluar kata-kata kunci dari Quitting itu perubahan, optimis, bicara masa depan, sudah Quitting banget gitu ya. Nah, cuma di sini ciri salah satunya adalah kompetitif. Salah satu ciri-ciri Itu nih, nah kompetitif ini ya, karena saya ingin mengeksplor justru di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya dari video saya tidak bisa menemukan kompetitifnya di mana. Bisa ada nggak cerita mengenai kompetitifnya seorang Sherly? Saya pikir sih kompetitif. Kompetitif ya? Ini mungkin bisa dibuktikan dari teman-teman misalnya SMP, SMA, itu pasti paham seberapa kompetitifnya Sherly. Jadi kalau misalnya, ya tentu ini kita bawa ke arah yang baik. Betul. Jadi saya ini bukan orang yang cerdas teman-teman, bukan. Ini ke Pulau Jawa, sampaikan sama orang tua. Ingin kuliah ke Pulau Jawa, mulailah satu penolakan muncul bahwa keterbatasan finansial. Betul. Pilihannya adalah kalau saya kuliah ke Pulau Jawa, maka adik harus menunda dulu untuk bisa naik ke SMP. Kalau saya kuliah di Aceh saja, karena orang tua juga concern dengan pendidikan, kuliah di Aceh saja mungkin 1-2 petak tanah masih bisa dijual. Bisa dijual. Oke. Bagi saya nggak ada alasan realistis bagi anak muda, apalagi pesimis. Jadi alasan dia sudahlah kita terima saja kalau gitu, bagaimana kondisinya saja, atau berpikir kita ini apa, biar mereka saja yang maju, mereka saja yang pintar, mereka saja yang sukses. Jadi tidak ada alasan realistis, harus optimis. Nggak ada alasan realistis bagi anak muda, apalagi pesimis. Untuk teman-teman yang sering ngikutin video-video saya pasti paham tingkatannya. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis. Ketika dapat penolakan seperti itu, saya tanya kalau seandainya mendapat alternatif secara finansial, apakah diizinkan? Diizinkan, direstui. Sejak kesepakatan yang itu, H+1, saya disisihkan 1-2 jam untuk ke warnet, karena di rumah juga nggak ada internet. Oke. Ya, jadi sampai tukang warnetnya hafal, kalau saya sudah datang ke warnet, itu pulang pasti bawa buku lagi kurang lebih segini, isinya adalah informasi beasiswa. Tukang pos juga sudah hafal, kalau Sherly sudah datang ke kantor pos, kurang ya minimal 3 amplop coklat Sherly bawa untuk menyebar aplikasi. Itu terus Sherly ulang sampai kelas 3 SMA, ketika semua orang sudah berani dengan raut muka, senang, tersenyum, saya akan kuliah di Universitas X, jurusan Y, di Provinsi Z. Tadi masih belum berani, karena masih belum jelas akan kuliah di mana. Sampai H+3 setelah direka, baru ketahuan ternyata diterima di 24 kampus dari luar negeri beasiswa. 24 kampus dalam dari luar negeri. dalam negeri dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Tapi itu kan rekapitulasi dari kelas 1, Sherly kumpulkan terus sampai kelas 3. Oke, itu pengajuannya berarti dalam tahun yang sama berarti ya? Ya, kelas 3. Masya Allah, luar biasa. Oke Sherly, aku sampai merinding nih berguru sama yang milenial ya. Saya pernah mendengar sedikit tadi pagi ya, saya mendengar tadi bicara, dan ini menunjukkan sangat chemistry-nya seorang Quitting, yaitu ilmu. Dimana Sherly berdiskusi, berkomunikasi dengan ibunya mengenai kenapa harus pergi keluar Aceh. Ya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi Sherly menjelaskan kata kunci yaitu ilmu dan madrasah ilmu. Ini bisa diceritakan kembali nggak? Ya. Tadi apa yang saya dengar tadi pagi. Jadi saya lanjutin sedikit karena sebenarnya berkelanjutan. Jadi setelah saya dapat beasiswa, saya ditentukan satu kampus yang saya mau. Saya kembali ke orang tua. Sudah dapat kampusnya, apakah boleh? Muncul penolakan kedua. Alasan kedua adalah perempuan. Oke. Perempuan ngapain kuliah jauh-jauh? Kalau nanti ujungnya akan jadi istri di rumah saja. Perempuan ngapain kuliah jauh-jauh? Kalau ujung-ujungnya nanti akan jadi ibu, kamu ngapain harus anak di rumah saja? Di rumah saja. Oke. Dan kalau ada teman-teman yang mendapati tantangan seperti ini, teman-teman, supporting sistemnya misalnya tidak mendukung dengan cita-cita teman-teman, kuncinya 2 saja. 1, komunikasi, 2, understanding. Sampaikan, komunikasikan dengan santun, sampaikan dengan baik. Kalau demikian juga agama kita mengajarkan. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan santun, karena tak ada orang tua yang menginginkan hal buruk untuk anaknya. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Sampaikan, dan tidak cukup komunikasi, harus sampai paham, harus sampai understand kenapa kita mau itu, apa yang kita mau, kenapa. Saya disampaikan, bukankah menuntut ilmu itu adalah hal yang baik dan benar. Jadi standarnya baik saja tidak cukup,
harus benar. Benar sudah pasti baik, tapi baik juga benar. Benar. Dan bukankah menjalankan kodrat sebagai perempuan, madrasah Ula ini juga adalah hal yang baik dan benar? Lantas kenapa hal baik dan benar ini harus dibenturkan? Hal baik dan hal baik, hal benar dan hal benar ini harus dibenturkan. Kenapa ini tidak bisa jalan bersama? Lain nih harusnya ya. Ya, impactnya justru harus lebih banyak. Kalaupun ini adalah bagian dari membentuk ilmu, justru ilmu ini harus lebih banyak bisa dirasakan manfaatnya. Saat itu orang tua tidak langsung jawab. 7 hari sering digantung, hari ke-8 baru diberi jawaban. Dan ternyata digantung itu enak. Nggak hanya percintaan Nggak ada percintaan, digantung oleh enak. siapapun digantung. Karena tergantung orang tua juga nggak enak ya rasanya ya. Ini saya jadi apa enggak kuliah, jadi apa enggak gitu. Akhirnya di hari ke-8 diizinkan. Silahkan berangkat, 3 saja amanahnya. 1, ingat kodratmu sebagai muslimah. 2, ingat kodratmu sebagai perempuan. 3, ingat kodratmu sebagai anak bangsa Indonesia. Silahkan merantau kemanapun yang kamu mau menuntut ilmu, tapi ingat 3 hal ini. Jadi akhirnya long story short, saya kuliah di Jakarta. Setelah selesai, ternyata dapat tawaran dari pemerintah Australia untuk melanjutkan studi ke sana 2 tahun. Itu juga banyak orang bilang enak, yang enak ada enaknya, yang tidak enak juga nggak ada enaknya. Di sana Sally belajar akan 3 hal. Sally mendapat perlakuan yang dikucilkan karena 3 hal minimal. 1, Sally adalah satu-satunya di kelas yang menggunakan hijab. Oke. Jadi Sally belajar minoritas itu justru dari Australia. Tahun 2000, saya baru pulang ke Indonesia akhir tahun lalu. Itu masih baru ya? Baru saya pulang ke Indonesia. Yang kedua, saya satu-satunya dari negara berkembang, Indonesia. Yang lain rata-rata dari Australia, Amerika, sama beberapa Eropa. Yang ketiga, karena teman-teman bisa lihat tubuh saya ini pendek. Untuk ukuran Indonesia saja ini pendek, apalagi bule. Apalagi bule. Jadi kalau saya duduk itu nggak kelihatan. Kalau saya berdiri itu setara dengan mereka bule-bule itu duduk. Even duduknya di depan. Saya rata-rata duduk di depan. Tapi kan nggak mungkin ketika profesor jelasin saya berdiri kan? Iya. Di depan. Jadi setiap kali profesor bertanya, 20 punya angkat tangan dan Sally nyaris selalu mendapat urutan yang ke-20. Karena tadi itu ya. Karena tadi. Tapi pada akhirnya kualitas kita sebagai manusia bukan ditentukan dari bagaimana orang melihat kita, orang memandang kita, orang berpikir tentang kita, orang bersikap terhadap kita. Kualitas kita sebagai manusia ditentukan dari bagaimana pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang lain ke kita. Kualitas sikap kita menanggapi bagaimana orang berpikir terhadap kita dan bertindak terhadap kita. Kalau orang ngomongin kita dan kita membalas hal yang sama, berarti kita sama sih dengan mereka. Kalau orang berpikirnya misalnya, wah dia pakaiannya muslim, berarti muslim itu kolot, nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita juga ikut menghujat mereka, berarti kita sama saja dengan mereka. Sampai akhirnya saya ini sedikit. Satu ketika profesor bertanya, dear colleagues, kita hari ini akan berdiskusi tentang pengangguran. Bagaimana menurut kalian tentang pengangguran dan bagaimana solusinya? Seperti biasa 20-20 angkat tangan dan seperti biasa saya mulai terakhir. Karena semuanya rata-rata dari negara maju, mereka memberikan perspektif yang sama teman-teman. Jadi negara maju itu kan ada standar minimum living. Yang kalau ada mereka yang di bawah pengangguran misalnya uangnya nggak cukup untuk sampai ke sini, maka pemerintah itu akan membantu mereka untuk sampai di standar minimum living dengan memberikan rumah singgah, gaji, dicarikan pekerjaan sampai mereka naik dulu sampai di sini baru dilepas. Rata-rata kurang lebih seperti itu sampai di urutan ke-20 Mbak Dei Sally. Saya diputuskan untuk maju ke depan karena akan menutup kelas kan. Saya sampaikan bahwa I was born in Aceh. Saya lahir di Aceh, provinsi paling barat Indonesia yang literasinya itu paling rendah sepulau Sumatera. Saya besar di negara berkembang Indonesia yang rasanya membaca pengangguran itu adalah hal yang biasa. Justru aneh kalau kita baca koran di pojok-pojoknya itu nggak membahas tentang pengangguran dan lain-lain itu aneh sekali. Sehingga kalau ditanya tentang pengangguran, maka opini saya adalah ABC, solusi saya adalah X, Y, Z. Dan saya pikir tidak usah kita bahas di sini karena bukan forumnya. Dan saat itu teman-teman kasih aplaus, kelas selesai. Setelah selesai semua keluar, profesor menyetop Sally. Sally terima kasih atas pendapatmu tadi. Kami mohon maaf kalau ada selama ini kata-kata kami yang salah, sikap kami yang salah terhadapmu, tindakan kami yang menyakiti hatimu. Tapi perspektifmu tadi memberi warna baru. Untuk pendapatmu tadi, izinkan saya memberimu kesempatan. Maukah
masuk dalam social impact tim se-Asia Pasifik, mengepalai teman-teman muda untuk mengevaluasi dan mengukur social project di Melbourne. Dan I was so happy at that time, Mbak, karena kalau ada pekerjaan yang saya lakukan selama berurusan sama dua hal, satu anak muda, dua sosial. Karena saya senang dunia sosial, itu saya akan sangat senang. Apalagi di Australia, standar minimum sudah tinggi, digaji dalam Australian dollar. Pasti mau banget dong. Mau banget. Tapi ternyata jiwanya tidak di sana, jiwanya di Indonesia. Dan setelah pulang saya baru ingat, ternyata dari awal sudah dipatok. Orang tua ingat, yang ketiga tadi adalah Ya tadi bangsa salah satunya. ingat amanah orang tua, yang ketiga kamu anak bangsa Indonesia. Itu baru sadar ketika pulang ke Indonesia. Oh, ibu dari awal sudah dipatok. Dipatok ya. Jadi pulang ke Indonesia ini. Oke, jadi Juga. tadi dari yang jadi salah satu bagian dari social impact ini ya forum discussion ya itu ya. Itu sejenis, dia NGO, social impact Oh, iya. NGO. Oke. Ya, dia center, dia ada penelitiannya di situ, ada social projectnya. Dan itu bekerja sama dengan pemerintah Australia. Biasanya itu ada ya investor dari swastanya juga untuk creating something, dirinya, keluarganya, bahwa yang menginspirasi hidupnya adalah ayahnya. Saya berbicara tentang bahwa 2030 nanti akan ada mobil terbang. Itu sangat tidak realistis saat itu. Itu tulisan ya? Itu tulisan. Tapi dipresentasikan Oke. di akhir pengumuman itu dipresentasikan. Semua orang kaget. Kenapa dia ngomong mobil terbang? Karena saya membaca bahwa semakin banyak manusia yang hadir dan tingkat kemacetan juga semakin meningkat. Memang bukan di Aceh, tapi saya baca di Jakarta saat itu seperti itu. Jadi solusi kembali solusi. Jadi solusinya apa kalau masalahnya seperti itu? Itu berarti sekitar 2003 dan tadi mengatakan sekitar 2030. Iya. Dan itu sebelum 2030 sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Dan waktu itu semua orang menertawakan saya. It was crazy, maksudnya including teachernya. iya. Jadi kalau dulunya saat saya disampaikan kenapa mobil itu bisa terbang, yang saya sampaikan pertama dia pakai bahan aluminium dan itu ringan. Toh pesawatnya pakai aluminium dan bisa terbang. Yang kedua, kita harus mengurangi bahan bakar fosil karena itu semakin menipis di bumi ini. Kalau ini terus kita pakai, semua sampai kapan? 2050, 2100 apakah itu masih ada? Belum tentu. Jadi kita pakai aja tenaga surya. Aluminium itu termasuk yang bisa ringan, jadi bisa terbang. Masukkan di situ panel tenaga suryanya. Jadi dia saat panas, apalagi Indonesia ini kan garis khatulistiwa, dia 12 jam itu adalah sinar matahari, beda dengan negara-negara yang punya 4 musim. Jadi pasti dia bisa menyimpan panas, kecuali saat musim hujan itu bisa pakai baterai. Jadi ketika orang mendengar saya ngomong seolah-olah nggak realistis, that's impossible sekarang, tapi nanti itu akan terwujud. Mungkin saya nggak punya ilmunya, tapi akan ada orang yang akan mengerjain ini. Itu sempat terpendam, artinya itu udah terkubur karena saya hubungan internasional, Mbak. Jadi kan saya udah nggak berbicara masalah teknik seperti itu lagi. Ketika saya semester 6 atau 7 gitu, ada satu pameran oleh FTK Connect, saya ingat sekali itu di GCC, saya datang dan di situ ada perusahaan yang ngasih tahu ini adalah mobil tenaga surya yang bisa terbang. Saya langsung berapa tahun yang lalu saya berpikir tentang ini dan semua orang berpikir that's impossible, you are crazy. Dan ternyata itu terjadi. Terus kalau saya lihat sekarang, zamannya sudah seperti itu. Kalau di generasi milenial itu nggak pernah ada dalam 30 tahun yang lalu bicara tentang Gojek, satu kali klik, Gojek datang tepat di depan pintu rumah kita. Satu kali klik, makanan datang, kita bahkan nggak perlu bayar. Satu kali klik, kita tiket sudah di tangan. Satu kali klik, e-commerce sekarang sudah sangat menyebar. Barang tiba-tiba sudah sampai di rumah. But then, dalam beberapa tahun terakhir ini, that's happened. Itu terjadi di generasi milenial. Dan sekarang kita masuk ke generasi alpha, generasi Z. Teman-teman bisa bayangkan 4-5 kali lipat percepatan yang akan terjadi. Saya ingat ini karena tadi terbukti Mbak bilang tertawa dan terbukti, itu saya ingat sekali. Untuk teman-teman yang jika sudah memutuskan tahu misalnya thinking kah, intuiting kah, sensing kah, feeling dari insting kah, kemudian teman-teman sudah merasa kayaknya potensi saya di sini, I'm gonna start my own karya saya sendiri dan ternyata lingkungan sekitar menertawakan. Maka saya ingat satu kata seorang sukses begini, biarkan sekarang orang menertawakan kita karena pilihan yang kita
ambil, tapi akan ada masanya kita akan menertawakan mereka karena mereka semua datang sama. Jadi that's okay, berbeda itu bukan berarti buruk. Beda itu tidak berarti buruk. Iya. Ya, setuju. Oke, jadi Terli, bagaimana kita meningkatkan untuk naik ke tahap step-step yang berikutnya sampai ujung spirituality? Maka kita sering melakukan membentuk kebiasaan atau disebut habit formation. Ya, habit formation harus kita terus menambah. Kalau terutama intuiting itu adalah bobotnya yang ditambah. Ya, jadi salah satunya misalnya untuk di awal, kalau dia masih di personality, biasakan meng-create dan meng-create gitu ya. Tapi makin lama meng-create itu bobot, semakin berkualitas gitu ya. Terus banyak membaca buku ya, dan akhirnya membuat bestseller. Oh Gitu. Jadi buku saya sudah ada belum ya? Belum, tapi sekarang sedang menulis. Ya, Mohon doanya kita tunggu ya. dulu, semoga sudah bisa lanjut. Oke, jadi buku saya itu harus buku bestseller. Oke, nah, kita kan pernah mendengar quote begini ya, you are what you think. Oke, dan sebagai Muslim kita pernah mendengar salah satu firman Allah dalam hadis qudsi, ya. Nah, bagi seorang Sherly, bagaimana sih memaknai hadis qudsi ini serta quote tadi, yaitu you are what you think. Kalau saya ambil dulu hadis qudsi tadi, saya teringat sama satu ayat teman-teman, bahwa Allah juga nggak akan mengubah nasib satu kaum sebelum itu mulai dari dirinya sendiri. Bahwa perubahan besar itu, bicara tentang perubahan besar, maka ini adalah akumulasi dari perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kuncinya adalah mulai dulu dari diri sendiri, tapi berubah untuk diri sendiri, maju sendiri juga bukan tujuan, tapi ini komunal, kaum menjadi komunal. Jadi majunya kita diri sendiri, berubah kita diri sendiri, at the end impact untuk orang lain bagaimana, kebermanfaatan kita untuk orang lain bagaimana. Dan untuk hal ini saya sering sekali menggunakan satu quote yang merubah pola pikir saya sebagai SMA. Jadi dari Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, dia pernah bilang begini, watch your thought, but they become your words. Watch your words, but they become your actions. Watch your actions, but they become your habits. Watch your habits, but they become your character. Watch your character, but they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena ia akan keluar menjadi kata-kata, ucapan. Perhatikan ucapan kita, karena ia akan keluar menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus, dia akan menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup kembali, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan ranah yang Maha Kuasa. Hidup mudah hingga nanti.